semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Lina di kelas 4. Nah teman-teman, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ustazah mengingatkan kepada teman-teman agar senantiasa menjaga kesehatannya dengan menjaga kebersihan, kemudian makan makanan yang sehat, lagi bergizi, dan menjauhi kerumunan. Tak lupa Ustazah mengingatkan, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, besarkan Ustazah agar teman-teman tetap semangat dalam belajar, mandiri dalam belajar, dan tidak merepotkan orang tua. Nah teman-teman, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah limpahkan kita nikmat, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran yang ketiga kali ini kita akan belajar tentang masih Quran surah Al-Falaq. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman mampu memahami makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Jadi teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah membaca, menghafalkan, dan menuliskan Quran surah Al-Falaq. Sekarang kita memahami makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Membaca, memahami makna yang terkandung di dalamnya merupakan anjuran bagi kita. Terutama khususnya hari ini adalah tentang makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Pada ayat pertama kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, apa maknanya teman-teman? Kata al-falaq diambil dari ayat pertama ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq yang berarti waktu subuh. Nah, jadi Al-Falaq dalam artian waktu subuh ini memiliki makna adanya anjuran kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh dan yang memberikan perlindungan dengan cahayanya dari segala keburukan dalam kegelapan. Nah, jadi pada ayat pertama ini anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari waktu subuh. Itu ayat pertama. Sekarang kita lihat ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Nah, maksud dari ayat kedua ini, perlindungan yang dimaksud dalam ayat kedua ini adalah perlindungan dari segala makhluk yang diciptakan Allah secara umum. Nah, dia makhluk ini beragam. Demikian juga memiliki keburukan yang beragam, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bisa keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri, kemudian keburukan itu datangnya dari manusia lain, ataupun bahkan dari golongan setan dan iblis. Jadi kita dianjurkan untuk memohon perlindungan dari segala makhluk ciptaan Allah. Itu ayat kedua. Nah, selanjutnya kita lihat ayat ketiga teman-teman. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, perlindungan yang dimaksud dalam ayat ketiga ini adalah artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Perlindungan yang dimaksud dalam ayat ini, kita berlindung dari malam dengan segala keadaannya. Seperti keadaan yang mungkin mencekam bagi kita, seperti lahirnya rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was. Contohnya misal kita berada di tengah hutan, adanya rasa takut atau was-was terhadap binatang buas yang mungkin akan menerkam kita. Nah, kita berlindung dari hal-hal tersebut. Kemudian dari hal atau niat buruk seseorang yang mengintai kita. Nah, kita berlindung dari hal yang demikian. Jadi ayat ketiga ini perlindungan terhadap malam dengan segala keadaannya. Oke, selanjutnya kita lihat ayat keempat.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul atau talinya. Maksudnya di sini adalah perlindungan dari mantra-mantra atau niat buruk seseorang terhadap orang lain atau terhadap seseorang yang akan merugikan atau menyakiti, bahkan menghilangkan jiwa, merusak jiwanya gitu. Nah, kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Dan yang terakhir, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, ambil kata hasad. Hasad berarti dengki, sama dengan dengki ya teman-teman. Hasad ini suatu sikap yang tidak senang, suatu sikap yang tidak senang terhadap keberuntungan yang diperoleh oleh seseorang, dan kita menginginkan hilangnya keberuntungan yang diperoleh oleh seseorang tersebut. Nah, jadi kita juga perlu berlindung dari hal yang demikian, dari sifat dengki ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Falaq ini adalah yang pertama, agar kita sebagai manusia senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segala bentuk kejahatan yang datang dari diri kita sendiri, atau dari makhluk ciptaannya, kemudian kejahatan yang datang dari kegelapan malam, dari sifat iri, kemudian dari mantra-mantra atau kekuatan sihir lainnya. Nah, sejatinya teman-teman, segala perlindungan atau keamanan yang kita peroleh hingga saat ini adalah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin perantaranya melalui orang tua kita, melalui teman kita, ataupun saudara-saudara kita. Tapi sejatinya keamanan itu, perlindungan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-Falaq ini merupakan suatu surat yang menjadi keutamaan, sehingga dia menjadi salah satu bacaan zikir yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya setiap pagi dan petang. Nah teman-teman, oleh karena itu mari sama-sama kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Dan Ustazah rasa kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah, Ustazah mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.